Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ke-15 mengenai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan nanti siswa bisa mendeskripsikan mengenai wafatnya Rasulullah. Siswa bisa menceritakan peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita memasuki materi. Setelah agama Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab, tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, menyampaikan risalah dan membangun masyarakat atas dasar iman kepada Allah tuntas sudah. Seakan-akan itu menjadi kabar bahwa keberadaan beliau di dunia ini sudah sampai babak terakhir. Hal ini terlihat pada sabda beliau tatkala mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Ketika itu beliau bersabda kepada Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz, boleh jadi engkau tidak akan bertemu aku lagi sesudah tahun ini. Boleh jadi engkau akan lewati masjidku dan kuburanku ini." Itulah perkataan Rasul yang disampaikan kepada Muaz bin Jabal ketika hendak diutus ke Yaman. Dengan perkataan seperti itu seakan-akan memberikan tanda-tanda bahwasannya keberadaan beliau di dunia ini sudah sampai babak terakhir atau beliau semakin dekat kepada azalnya. Saat berada di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan akan melaksanakan ibadah haji. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, beliau mengumumkan akan melaksanakan ibadah haji. Orang-orang yang mendengarnya berbondong-bondong ikut menyertai beliau. Jadi kaum muslimin pada waktu itu ketika mendengar bahwasannya Rasulullah SAW yang pada waktu itu di Madinah mengumumkan ingin melaksanakan ibadah haji, maka kaum muslimin yang mendengarnya ingin ikut menyertainya. Berbondong-bondong ingin menyertai beliau. Pada saat melaksanakan wukuf di Arafah, Rasulullah SAW berdiri di hadapan ribuan orang dan berkhutbah. "Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku. Boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi. Kalian tidak boleh menumpahkan darah dan merusak harta kalian karena keduanya terpelihara. Seperti kesucian hari ini, pada bulan ini, dan juga di negeri ini. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang pada keduanya, kalian pasti tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku. Sembahlah Allah, Rabb kalian. Tegakkan sholat dan bayarlah zakat. Berpuasalah di bulan Ramadan dan laksanakan haji di rumah Allah. Taatilah ulil amri atau pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga." Demikianlah isi khutbah Rasul di tengah-tengah kaum muslimin pada waktu itu. Setelah beliau menyampaikan khutbahnya, turunlah wahyu yang merupakan firman Allah yang terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu dan aku cukupkan kepadamu nikmatku dan aku ridho Islam jadi agamamu. Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah menyelesaikan semua manasik haji, diiringi oleh sahabat-sahabatnya. Peristiwa ibadah haji saat itu dikenal dengan sebutan Haji Wada. Peristiwa ibadah haji tersebut dikenal dengan sebutan Haji Wada. Baik, kita masuk ke bagian B. Nabi Muhammad wafat tanggal 12 Safar tahun 11 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri sebuah pemakaman di Baqi, tempat kuburannya kaum muslimin. Baqi itu adalah tempat kuburannya kaum muslimin. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba beliau merasakan pusing di kepalanya.
dan tubuhnya terasa panas. Para sahabat yang melihat Rasulullah sedang menggigil itu langsung membopong beliau ke rumahnya. Beliau merasakan sakit selama 13 hari, dan selama itu beliau masih memimpin sholat berjamaah bersama kaum muslimin lainnya. Selama sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat di rumah istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. 4 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tepatnya hari Kamis, beliau jatuh pingsan. Setelah siuman, beliau mengirim utusan untuk menemui Abu Bakar agar memimpin sholat. Sejak saat itu Abu Bakarlah yang memimpin sholat menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Sabtu, Nabi merasakan badannya agak mulai pulih. Dengan dibopong 2 orang sahabat, beliau keluar rumah untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat zuhur. Melihat kedatangan beliau, Abu Bakar beranjak mundur ke belakang. Namun Rasulullah memberikan isyarat agar Abu Bakar tidak usah mundur dan tetap memimpin sholat. Pada hari Ahadnya, Rasulullah SAW memerdekakan budak laki-lakinya, menyedekahkan hartanya sebanyak 7 dinar dan memberikan senjata beliau kepada kaum muslimin. Pada hari Seninnya, saat sholat subuh, Rasulullah menyingkap tabir rumahnya. Beliau tersenyum dan memandangi orang-orang yang sedang berbaris bersop-sop. Abu Bakar melihatnya dan mundur ke belakang, karena ia mengira bahwa beliau akan memimpin sholat. Namun Rasulullah memberikan isyarat agar ia meneruskan sholatnya. Waktu duha sudah tiba. Rasulullah memanggil putrinya, Fatimah. Beliau membisikkan sesuatu kepadanya sampai ia menangis. Kemudian beliau membisikkan lagi sesuatu kepadanya hingga ia tersenyum. Di kemudian hari ada yang bertanya kepada Fatimah perihal tersebut. Lalu ia menjawab, Rasulullah membisiki aku bahwa beliau akan meninggal dunia. Lalu aku menangis. Kemudian beliau membisiki aku lagi bahwa aku adalah anggota keluarganya yang pertama menyusul beliau. Lalu aku tersenyum. Fatimah adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keturunan. Ia melihat begitu menderitanya ayahnya mengalami sakit yang dideritanya. Ia berkata, alangkah menderitanya engkau wahai ayah. Rasulullah menjawab, setelah hari ini ayahmu tidak akan merasakannya lagi. Beliau memanggil kedua cucunya, Hasan dan Husain, lalu memeluk mereka dengan erat sambil memberikan nasihat yang baik kepada keduanya. Kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, beliau juga memberikan nasihat, jagalah sholat, dan bersikap baiklah terhadap budak-budak kalian. Beliau mengulang-ulangi nasihat ini agar orang-orang perhatikan kedua hal tersebut. Aisyah terus mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sabar ia merawat suaminya yang sedang sakit. Tatkala Rasulullah SAW mendekati sakratul maut, Aisyah memegangi tubuh beliau dan meletakkannya ke atas pangkuannya. Aisyah sempat mendengar apa yang beliau ucapkan, bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemuan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Kalimat yang terakhir ini beliau ulang-ulang sampai 3 kali, hingga akhirnya bibir beliau berhenti bergerak. Beliau telah wafat pada usia 63 tahun. Demikianlah kisah Nabi Muhammad wafat. Adapun setelah Nabi Muhammad, sikap para sahabat atas wafatnya Rasulullah. Kabar wafatnya Rasulullah SAW segera menyebar ke pelosok Madinah. Para sahabat yang mendengarnya langsung dirundung kesedihan. Wajah-wajah yang ceria berubah muram. Mereka seakan-akan belum percaya bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Ingatan mereka masih begitu melekat dengan masa-masa indah hidup berdampingan bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya tekanan yang dialami Umar sampai ia tidak sadar bahwa Rasulullah sudah meninggal. Abu Bakar pun
menenangkannya dengan membacakan surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibai fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia meninggal atau dibunuh, kamu berpaling ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berpaling ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Para sahabat begitu tertegun mendengarkan ayat ini. Mereka seakan-akan baru sekali itu mendengar ayat tersebut. Terlebih lagi Umar radhiyallahu anhu mendengar ayat tersebut, ia pun tersentak.